Hola amigo, kali ini gue mau menceritakan sedikit pengalaman soal gue nge-gym hampir menjalan 3 tahun ini. Di situ gue di tahun pertama itu gue melakukan olahraga gym itu menggunakan alat yang ada di rumah gue gitu. Jadi beban yang ada, calisthenics iya kayak push up, plank dan lain-lainnya gitu. Gue pelajarin dulu tuh kayak olahraga di rumah tuh kayak gimana sih gitu loh. Ditambah gue melakukan defisit kalori atau bisa dibilang gue pada saat itu menjalankan one day one meal dulu baru defisit kalori, yang dimana one day one meal gue tuh kayak sekali makan doang udah cukup, yaitu gue karbo masuk, protein masuk, fiber masuk dan sebagainya dengan kalori yang udah gue tetapkan pada saat itu, karena emang gue mau nurunin berat badan gue dari 115 kilo menjadi 79 kilo sekarang. Nah setelah itu gue berjalannya waktu singkat lah, mau menjalani 1 tahun, gue berhasil menurunkan dari 115 kilo menjadi 83 kilo dulu nih pelan-pelan. Ya mungkin ya kira-kira itu turun ya maybe 20 enggak 32 ya, 32 kilo menjadi 83, 115 menjadi 83. Nah setelah itu temen gue ngabarin bahwa ada satu gym Majapahit di daerah Grogol, itu baru buka tuh, baru buka, temen gue bilang gitu di tahun 2024, dari bulan Januari akhir sampai bulan Mei Juni seingat gue, so udah lama banget sih itu. Nah di situ gue bertemu teman-teman lama gue, teman baru, bahkan ada yang badannya gede banget gitu, udah bulk lah, bukan bagus banget tapi di pengalaman gue tuh yang gue lihat adalah dia badannya gede tebok gitu, dan itu kayak lagi bulking deh kayaknya ya. Kayak gue liat, oh dia tebok banget, makanya oke gue sering ketemu tuh sama beliau, gue sering ketemu dan ya gue sharing sama dia segala macam, gue minta ilmu, korek-korek ilmu segala macam. Oke, gue akhirnya dapat gitu loh, ada beberapa poin pada saat itu tentang suplemen, tentang makanannya dia kayak gimana, latihannya kayak gimana, dan sebagainya gitu loh. Bahkan ada temen gue juga yang dimana posisinya sama-sama obes kayak gue, mungkin dia lebih daripada gue. Mungkin kalau lu nonton, lu masih ingat gue, ada satu orang sama-sama obes, namanya gue lupa siapa, tapi dia bilang ke gue berat badannya itu 120 kilo, beda 5 kilo sama gue. Lalu di situ gue ketemu teman-teman baru juga gitu, selain dua orang yang gue sebutin tadi gitu. Nah di situ kita sharing, saling kenalan segala macem, latihan segala macem ya kan. Dan di situ gak lama gue jadi member beberapa bulan di situ. Lalu gue kembali lagi ke rutinitas gue seperti biasa, yang dimana kayak home workout biasa, karena emang ya ada kesibukan gue juga, yang dimana beberapa gue kerjain pada saat itu di tahun 2024, bulan apa gue kayak mau akhir lah, September Oktober lah, gue mau pasti ada urusan satu kerjaan gitu loh. Nah setelah itu gue melanjutkan lagi di gym semi eksklusif, atau bisa dibilang kayak ya gabungan antara mega gym
sama Majapahit. Mungkin kalian bisa gambarkan kayak alatnya lengkap tapi dengan nuansa Majapahit. Mungkin gue kayak pas pertama kali datang juga ngeliat kayak Majapahit tapi alatnya eksklusif gitu loh, setara sama kayak Mega Gym pada umumnya gitu loh. Mungkin kalau kalian tahu kayak Fit Hub, FTL, Golden Gym dan sebagainya gitu loh, yang dimana gue lihat beberapa Instagramnya kayaknya alatnya cukup mewah gitu loh, tapi digabungkan dengan nuansa gym old school gitu loh. Ada tuh di daerah Rawabelong, mungkin anak-anak Jakbar pada tau lah ya itu namanya apa, nama gymnya. Di situ gue nggak lama, sebulan aja di situ. Gue ya udah, gue member sebulan, gue cobain, oke. Nah dari situ gue belajar teknikal lagi, belajar mengendalikan emosi gue gimana agar gak ego lifting dan sebagainya gitu. Karena pada saat gue pertama kali nge-gym di gym Majapahit mungkin terlalu ego lifting ya, yang dimana pada saat itu pamer-pameran kuat-kuatan lah sama temen-temen gue pada saat itu. Jadi yang mengakibatkan ada beberapa pundak gua tuh kayak saraf kejepit atau sebagainya. Dan juga ketika gua melakukan leg press, melakukan PR, mungkin leg press doang segala macem. Ya iya, bagi gua tuh kayak pencapaian gua dengan ego gua gitu loh. Gua ngasih makan ego gua, ini makan nih. Nah itu ya, PR gua tuh pada saat itu 270 kilo. Nah seingat gue ya kalau nggak salah, di situ gue uh, dapet efek yang sungguh nggak enak banget ya pada saat itu, yaitu besoknya tensi gue rendah gitu, yang dimana waduh, ini apakah gue terlalu lemes banget yang mengakibatkan gue menjadi tensi gue rendah. Seingat gue tuh 90/80 tuh tensi gue. Gue nggak tahu itu apakah perkara terlalu ngangkat berat sampai 270 kilo atau gue terlalu ngepres atau ego, gue nggak, kurang tahu juga. Makanya gue 3 hari 4 hari gue sakit, tapi gue tetap ngelanjutin nge-gym. Di situ gue ya udah, gue tetap keep learning gitu, tetap belajar gitu, mengendalikan emosi gue gitu agar gak kemakan ego. Nah setelah itu berjalan waktu, gue nge-gym di salah satu yang tadi gue bilang, semi Majapahit tapi rasa eksklusif, alat-alatnya yang cukup lengkap di daerah Rawabelong. Lalu sebulan lewat udah cukup, lalu gue kembali lagi ke home workout aja. Lalu setelah itu di bulan November ini, yang menjelang akhir tahun ini, di tanggal 11 November gue mendaftarkan gue di salah satu Mega Gym atau gym eksklusif ya, bisa dibilang ya itu ya. Bisa ya udah di level itu lah, cukup mewah gitu loh. Di situ gue masuk dari tanggal 11 dan sekarang gue di tanggal 15 ini, tanggal 15 yang dimana gue latihan di hari kelima gue. Di situ gue merasakan oke, dengan harga sekian yang yang gue daftarkan itu, gue dapat banyak benefit lah di salah satu gym itu. Di situ juga gue melihat
fasilitas yang ada, alat-alat yang ada dan sebagainya, kayaknya gym ini tuh cukup buat gua, cukup mendukung gitu. Dan juga gua kayak mungkin masih agak kagok karena emang masih adaptasi lah dengan tempat baru gitu loh. Soalnya kan gue dari Majapahit, habis itu Semi kan, habis itu ke gym eksklusif, kayaknya anjir, oh begini tuh rasanya nge-gym di tempat yang cukup mewah ya, menurut gue cukup mewah. Oh begini ya rasanya, entah dari ruang lingkupnya, orang-orangnya, dari PT-nya tersebut. Wah, ya kayaknya sih oke-oke juga sih menurut gua gitu. Gue lihat orang kayak oh gini tuh, oh gini tuh. Ya walaupun ada namanya peraturan yang tidak tertulis selama gue nge-gym ini sih, yaitu etika gitu. Etika di gym yang gue alamin juga cukup berasa ya, ketika lo nge-gym di Majapahit pasti lo ketemunya siapa-siapa nih, pasti bapak-bapak ya kan, segala macam, entah itu orang yang lebih tua daripada lo gitu loh. Ya mungkin lu pada yang pernah nge-gym yang lebih lama daripada gue yang nge-gymnya di Majapahit mungkin kayak gitu ya. Gue bukannya menjelekkan gym Majapahit, tapi memang sepertinya yang gue lihat dari beberapa temen gue, ada yang bertemu bapak-bapak yang bergaya old school gitu loh. Nah di situ juga gue cara mengembalikan bebannya kayak gimana, join alatnya kayak gimana dan sebagainya, gue di situ gue terlatih sih etika gue gitu loh. Yang dimana gym itu bukan melatih konsistensi, bukan melatih ego lu kayak gimana, tapi lu gym juga menurut gue melatih etika dan tanggung jawab lu ketika selesai menggunakan atau lu mau join alat itu tuh seperti apa gitu loh. Dan juga gua belajar soal bagaimana sih caranya ngatur tempo yang baik kayak gimana. Tempo yang gue maksud tuh tempo angkat beban tuh kayak gimana ya. Mungkin orang-orang kayak, bro lu lemah banget bro, kok lu cuma segitu bro. Bos gini, setiap orang itu menurut gue mempunyai target dan goals tuh yang berbeda. Itu yang pertama. Kedua, mungkin dia gak kuat dengan beban segitu, keberatan atau gimana. Dan juga mungkin buat lo enteng, buat gue enggak gitu loh. Selama lo mau ngembaliin beban-beban lo itu gitu loh. Di situ gue belajar oh begitu loh ya. Dan juga gue di situ kayak sampai sekarang ya, bukannya gue pencitraan, tapi emang udah habit gitu loh gue ngebalikin beban yang udah gue pakai. Walaupun ada sih sempet beberapa kali kayak gue naruh beban tuh lupa gue balikin ke tempat atau apa gitu loh, mungkin masih ngasal gitu loh naruh tempatnya nggak sesuai. Emang ya gue juga mikir, gue juga maklumin gitu loh, capek, tapi kayak lu butuh waktu berapa detik gitu loh untuk membalikan. Tahu ya, walaupun capek, baik lagi walaupun capek, gue tahu, gue paham banget gitu lu habis apa gitu loh. Nah setelah itu gue juga belajar soal bagaimana sih lo ngatur waktu gitu loh, tanggung jawab ke diri lo sama kedisiplinan lo itu untuk diri lo juga gitu loh, disiplinnya itu. Dan juga kayaknya mungkin di awalan juga lo butuh teman untuk merubah badan lo yang dari
yang jelek banget, entah itu kurus banget, entah itu gendut banget, obes lah, apa segala macam, gue gak ngerti lah. Lu awalnya butuh temen ya, gue akuin, tapi mungkin makin lama, setahun pertama, 2 tahun kedua, dan seterusnya, kayak lu butuh, gue bisa sendiri deh, gitu. Itu yang gue alamin sekarang gitu loh. Kalau gue ada yang ngajak ke gym bareng, ayo di salah satu gym mewah nggak apa-apa, ayo gitu loh. Kalau yang nggak ada yang ngajak ya sudah, gue tetap nge-gym sendiri dengan pola gue yang udah gue bentuk gitu loh. Nah, di situ gue mempelajari pola latihan yang dimana kayak 3 hari seminggu, 4 kali seminggu, 5 kali seminggu, 6 kali seminggu gitu loh. Bahkan ada yang 7 non-stop gitu loh. Ya pola latihan orang-orang tuh beda-beda gitu loh. Ada yang cocok 3, ada yang cocok 4, ada yang cocok 5, ada yang cocok 6. Itu tergantung waktu mereka juga gitu loh. Gua mungkin cocoknya itu lebih ke 6 kali seminggu. Kenapa? Gue menggunakan metode PPL. Atau apa itu PPL? PPL itu adalah push pull leg, yang dimana di hari Senin itu gue melakukan push, hari Selasanya gue pull, hari ketiganya hari Rabu itu gue leg, dan seterusnya sampai hari Sabtu. Nah, di hari Minggunya gimana? Di hari Minggunya itu gue rest day, go off gitu loh. Nah, mungkin kalau gue nggak bisa 6 kali seminggu atau apa, ya mungkin gue akan menggunakan metode kombinasi gitu loh. Kombinasi yang dimaksud adalah misal 4 kali latihan, misal ya udah gitu loh, mainnya repetisinya dikit aja gitu loh. Mungkin dua set repetisinya 10 udah cukup, itu ganti gitu loh. Main dada 2 kali, main back 2 kali, tricep segala macem lah, itu 2 kali gitu loh. Dan seterusnya ya tergantung jadwal itu seperti apa ya guys. Dan juga gue kayaknya berpikir kayaknya diri gue untuk ke gym ini udah menjadi habit gue. Lu kalau nggak nge-gym lu anjir lah, otak lu pusing udah kayak kapan tau gitu, udah gak ketolong gitu kalau lu sehari nggak nge-gym. Dan juga gue dulunya emang perokok berat, yang dimana selama gue nge-gym, aktivitas gue nge-gym gue meningkat, aktivitas gue rokok gue menurun gitu loh. Bahkan hampir mau berhenti menjelang ya, walaupun emang gue masih melakukan aktivitas merokok itu gitu loh. Gue nggak pencitraan gitu. Emang gue mau berhenti merokok gitu loh. Nah, di situ gue belajar sampai detik ini. Gue mau nge-gym juga mungkin nanti malam lah, setelah gue mau jalan. Dan juga gue kayaknya kalau gue mau melakukan nge-gym itu kayak akan mendampak positif buat gue gitu loh, menurut gue. Dan juga terserah gue gila nge-gym atau apa, soalnya gue juga masih di fase memperbaiki gue. Ya lah, sok-sokan memperbaiki, tapi emang gue kayak ya gue mau ngubah diri gue dari kayak gini jadi sampai kayak gini. Itu butuh waktu lama gitu loh. Dan juga gue perlu banyak belajar lah dari teman-teman gue, dari orang-orang yang baru gue temuin lah nanti di gym baru gue gitu loh. Mungkin gue akan nanya-nanya lah, entah itu cowok entah itu cewek gitu loh. Mungkin nanti gue tanya-tanya, mungkin entah gue
pengalamannya kayak gimana. Walaupun ada PT, nanti mungkin kalau berkesempatan gue bisa mungkin bertanya kepada PT yang ada menggunakan fasilitas itu. Ya nanti gue akan melakukan video lagi membuat soal itu. Mungkin ya, gue nggak tahu. Tapi gue akan tetap berusaha untuk menjadi lebih baik lah, dengan gue tetap nge-gym, tetap gue belajar baca buku dan sebagainya gitu, konten atau segala macam. Sekian video ini. Mungkin kalau ada salah kata, kurang kata, dan juga informasi yang gue sampaikan kurang, gue minta maaf sebelumnya.